Halo semua, balik lagi sama saya Micha Gratena Dewi, dan hari ini saya berada di salah satu greenhouse yang ada di kampus Universitas Santiago de Compostela. Nah, topik hari ini yang saya ingin bicarakan adalah mengenai program Erasmus Mundus, karena pastinya ada beberapa teman-teman yang masih belum memahami secara betul apa sih program Erasmus Mundus, apa saja keuntungannya dan bagaimana cara proses aplikasinya. Maka dari itu saya akan bicara sedikit mengenai hal itu. Oke. Program Erasmus Mundus merupakan program yang dibentuk oleh komunitas negara-negara Eropa yang bertujuan untuk mengenhance dan mempromote European higher education, dan pastinya juga untuk membantu the development of third world countries in the field of higher education. Seperti itu. Dan sebenarnya program Erasmus ini adalah program yang besar, tapi dia ada beberapa konsorsium. Yang dimaksud dengan konsorsium adalah grup-grup sub-program yang dibentuk oleh beberapa joint or partner universities dengan dengan subjek-subjek yang lebih distinktif seperti itu. Misalkan program yang saya ambil ada program experts, dan kebetulan joint coordinatornya adalah IPB di Asia. Dan untuk di Eropa adalah Göttingen. Tapi misalkan untuk Agris Mundus, dia joint coordinator di Eropanya bukan Göttingen, tapi setahu saya itu di salah satu universitas di France, seperti itu. Jadi tergantung pada programnya. Seperti itu adalah sedikit bayangannya ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai proses mendaftarkan diri ke program Erasmus Mundus ini. Pertama-tama, find information. Soalnya di sini open call itu bisa 2 kali setahun. First open call and second open call itu antara sekitar bulan Agustus, September, dan bulan Januari, Februari. Jadi kamu harus tetap update karena biasanya opening dan closingnya itu cukup singkat. Jadi jangan sampai terlewat. Oke? Itu. Yang kedua, fill in all the requirements. Apa saja requirements-nya? Di sini saya ada contekan. Pertama-tama yang kamu butuhkan adalah the copy of the passport or identification proof. Pastinya supaya untuk memastikan bahwa kamu memang warga negara, dan warga negara yang utuh gitu, bukan fake person gitu kan. Kedua adalah proof of language proficiency. Yang dibutuhkan adalah bahasa Inggris, misalkan TOEFL atau IELTS gitu. Nah, untuk TOEFL ini saya sarankan kalau untuk ITP itu minimal 500, kalau bisa 550. Tapi kalau untuk IBT, kalau bisa di atas 8 dari 120. Kenapa? Karena beberapa teman aku yang ingin berpartisipasi mengikuti master program di Eropa itu, mereka minimal 80 untuk ITP. Jadi lebih baik bila kalian mendapatkan nilai 80 juga, seperti itu. Jika kalian memiliki sertifikasi bahasa asing yang related to the countries which you are going to stay, misalkan sertifikat bahasa Spanyol karena kamu memilih di universitas untuk ditempatkan di negara Spanyol, ya itu adalah suatu benefit, seperti itu. Itu adalah persyaratan kedua. Persyaratan ketiga adalah copy of the recent academic records or transcript. Pastinya untuk melihat kamu tuh berapa sih standarnya gitu kan, nilai kamu berapa. Ya saya sarankan di atas 3 dari 4 ya. Kenapa? Karena kan pastinya saingan banyak dan nanti akan diseleksi berdasarkan nilai juga, seperti itu. So you have to get a good high score, at least a 3, okay? Selanjutnya adalah copies of higher education certificates or diplomas obtained prior to current studies. Misalkan kalau untuk mendaftar untuk master program atau PhD atau postdoc, pastinya kan udah lulus S1 gitu kan. Nah, di sini diharapkan kalian menyertakan ini diploma kalian. Kalau kalian ingin mengambil exchange program undergraduate, kan kita belum memiliki ijazah lulus gitu ya. Kan ijazah cuma bisa kita dapat setelah kita wisuda, atau kita bisa aja mengirimkan surat kelulusan yang ditranslate ke bahasa Inggris, seperti itu. Tapi kalau kita hanya untuk mengambil pertukaran pelajar selama S1, itu kalian bisa sertakan ijazah SMA kalian yang juga di bahasa Inggris kan, seperti itu. Selanjutnya yang kalian butuhkan adalah sample of publication. Tapi kalau kalian belum melakukan publikasi, ya jangan direkayasa, bilang aja memang tidak punya. It's not really an obligatory thing that you have to put in. Tapi ya kalau kalian punya, it gives you a good advantage maybe. Seperti itu.
Selanjutnya ada 2 recommendation letter. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kita di-endorse sama orang lain. Dan kenapa penting? Karena kan mereka mendapatkan referensi dari dosen-dosen kita. Kalau kita adalah mahasiswa yang oke, yang baik, yang berpotensi untuk melakukan lulus dalam seleksi ini, seperti itu. Saya sarankan rekomendasi, it's good if you have a recommendation dari petinggi-petinggi universitas, entah kadem, entah dekan, entah rektor, seperti itu. Tapi saya sarankan bila memang tidak memilikinya, kalian cari dosen yang benar-benar mengenal kalian, dalam arti tahu track record kamu tuh gimana gitu. Entah dosen pembimbing skripsi, pembimbing akademis, karena mereka yang sering interaksi sama kita kan, seperti itu. Itu saran saya. Dan recommendation letter ini kalian harus lihat juga gitu, apakah kita yang mengirimkan, jadi dosen memberikan kepada kita dan kita memberikan sembari dengan kita mengirimkan form aplikasi kita, atau kita mengirimkan biodata email dosen. Nanti mereka akan mengirimkan, sistem akan mengirimkan email kepada dosen-dosen kita, dan dosen kita akan mengirimkan secara langsung. Jadi kalian harus memperhatikan ini seperti apa. Dan harus menginform dosen kalian juga mengenai hal ini supaya dikasihnya rekomendasi yang bagus, jangan sampai rekomendasinya jelek. Selanjutnya adalah motivation letter. Nah, yang kalian butuhkan adalah 2 recommendation, not 1. Kenapa? Karena di sini ketika kalian mau aplikasi, kalian diberi 2 pilihan, entah pilihan A, entah pilihan B. Saya waktu itu memilih pilihan 1 saya Germany dan pilihan 2 saya Spain. Tapi ya gimana, saya diterima di Spain, tapi saya tetap bersyukur saya diterima di sini. Setelah itu kalian harus memberikan recommendation letter kepada 2 pilihan kita. Jadi saya memberikan motivation letter untuk Göttingen, dan yang kedua untuk Santiago de Compostela. Di sini motivation letternya itu berbeda. Kenapa? Karena kan universitasnya juga berbeda, alasan kita pasti juga berbeda kan, seperti itu. Terus saran saya, ketika kalian memilih negara tujuan, itu sesuai dengan bidang kalian. Kenapa saya memilih kedua universitas ini? Karena kalau tidak salah waktu itu ketika saya melihat di universitas-universitas lain gitu, di France, di Ceko, itu kurang sesuai dengan bidang yang saya tekuni. Jadi kalian harus melihat juga dan do a little bit of research before selecting one of these candidates host universities. Itu saran saya. Terus selanjutnya adalah learning agreement obligatory for exchange undergraduate and master candidates. Tapi don't worry, the form can be downloaded in the internet, so you just have to fill in the form and send it. Done. Next, you have the research proposal. Don't worry, buat anak-anak undergraduate sama graduate students yang membutuhkan ini adalah anak-anak orang-orang yang akan mendaftarkan untuk PhD atau postdoc. Lanjut. Selanjutnya yang kalian butuhkan, the last adalah CV, seperti itu. Nah, CV itu trik-trik untuk mengenai CV saya telah sebutkan beberapa tips di video sebelumnya. Mungkin kalian bisa cek itu yang belum pernah melihatnya. Tapi CV ini direkomendasikan sesuai dengan standard format from Europass. So you can just click in the website Europass, itu nanti kamu tinggal fill in formnya dan and then it will come out as a CV, standardized CV which can be used in applying for Erasmus program. Seperti itu. Sekarang kalian udah tahu apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftar. Nah, setelah kalian mendaftar, itu kalau waktu itu ketika saya mendaftar, saya hanya menunggu 1 bulan sesudah deadline-nya gitu. Setelah 1 bulan itu langsung ada hasilnya lewat email, atau Anda di accept or not, seperti itu. Jika kamu di accept, you will say, congratulations, you have been accepted, dan kamu akan segera dihubungi oleh koordinator yang ada di host university kamu. Dalam hal ini saya dihubungi oleh Lorena di Universitas Santiago de Compostela. Nanti di situ kamu juga akan diberikan tiket kamu, diberikan insurance kamu, dan juga diberikan LOA. Kamu butuhkan 3 dokumen ini untuk membuat visa ke embassy-nya Spanish Embassy ya. Spanish Embassy, dan kamu harus langsung membuat visa kamu gitu. Minimal itu pembuatan visa 1 bulan sebelum keberangkatan. So you have to fill in all the requirements as quick as possible. Dan apa saja requirements-nya nanti saya akan meng-attach apa saja yang dibutuhkan untuk membuat visa pelajar ke Spanyol.
Nah, setiap embassy beberapa negara itu berbeda-beda ya requirement-nya. Misalkan yang Anda butuhkan untuk membuatkan visa itu adalah medical certificate. Medical certificate ini dia harus ada kriteria tertentunya, kalau tidak salah berdasarkan standar ISO tahun 2005 atau 2004 seperti itu. Itu harus dibuat, dan sekaligus juga nanti akan ada medical check up and it will cost you relatively like 500, 600, 700,000 rupiah seperti itu. Selanjutnya kamu juga membutuhkan surat keterangan berperilakuan baik ya, kalau tidak salah dari polisi itu. Nah, itu kamu butuhkan. Pas saya untuk mendapatkannya itu saya harus urus dari tingkat RT, RW, terus kota. Terus habis itu saya harus ke ke Jakarta juga, ke Mabes Polri, dan setelah itu sudah ada, itu harus ditranslate kedua dokumen yang polisi ini sama medical certificate-nya ke bahasa Spanyol, and it will cost you 200,000 per paper lagi. So can you imagine how much money I spend? Anyway, dan setelah itu tuh dokumen yang surat keterangan keakuan baik ini harus direalisir oleh Departemen Hukum dan Departemen Luar Negeri, dan itu butuh proses lagi dan pastinya butuh biaya lagi. So you have to go back and forth Jakarta Bogor dalam hal ini ya. Itu adalah requirements-nya. And other documents misalkan akte kelahiran, paspor, dan stuff like that. Khususnya buat kamu yang belum punya paspor, you have to make it ya. Kalau tidak salah harganya itu sekitar 270 deh untuk buat paspor seperti itu. Dan you have to make that, okay? Itu kebutuhannya. Masalahnya, setelah kamu mendapatkan visa kamu and you are ready to go, dan kamu nyampe di Spain seperti itu, you have to cover all that money with your own money first, with your own pocket money, entah bantuan orang tua apa kalau tidak punya. Kenapa? Karena uang kita baru akan digantikan setelah kita sampai di Spanyol, dan itu tidak directly. Waktu itu saya sama teman saya Sobi sampai di Spanyol kalau tidak salah hari Jumat atau hari Sabtu dan itu kita harus nunggu hingga hari Senin saat perkumpulan pertama, baru itu kita dikasih uang untuk 2 bulan pertama. Tapi sebelumnya we have to use our own money. Jadi kamu harus bawa euro, jangan sampai nggak bawa uang. Kalau nggak di sana you won't be able to eat, you won't be able to sleep, and di sana itu beda pengalamannya saat saya exchange program ke Thailand. Di Thailand ada yang menjemput saya dari pihak universitas, mobilnya udah langsung disediain. Nah, kalau ke mana tuh Spanyol ini everything you have to do by yourself. Intinya kamu harus independent seperti itu. Kamu harus cari apartemen sendiri, cari penginapan sendiri gitu. Jadi kamu kalau memang udah ada kenalan orang Indonesia apa siapa gitu yang udah di sini, misalkan di Santiago, itu coba hubungin, siapa tahu bisa dibantu gitu. Dan kebetulan tahun semester berikutnya ini ada kakak kelas saya, Kak Erik, yang akan ke Spanyol, dan di sini ya saya sebisa mungkin saya membantu dia untuk mencari apartemen, kira-kira apa saja yang dia butuhkan seperti itu. Jadi it's really important to know your seniors and to know people yang sudah pernah di sana. Nah, tapi sebenarnya dikasih juga sih rekomendasi beberapa orang yang bisa membantu kamu sama si Lorenanya ini ya. Tapi ya itu dia, tergantung orangnya. Kalau hoki dia bakal help you, kalau if not, well you will only get just the basic information seperti, dan kamu you have to do all the things, everything else by yourself. Itu aja sih saran saya. So tapi jangan khawatir, uang yang kamu spend di Indonesia dalam pembuatan visa itu akan diganti. But tidak sepenuhnya diganti, yang diganti hanya uang pembuatan visanya, uang untuk medical check up ya, uang untuk pembuatan surat keterangan berkelakuan baiknya itu tidak akan digantikan seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa lah. Tapi don't worry, because you will get like enough money to live di sana. Kamu untuk undergraduate dan graduate S2 master program itu setiap bulannya nanti dikasih 1.000 euro. It covers everything from food, from your housing. Intinya cukup lah, more than enough. You can even travel with that money. Well, actually that's what I did. Dan a lot of other students does that as well. Tapi yang jelas itu cukup. Buat PhD itu akan beda, dan khususnya untuk staff dia kalau tidak salah akan menerima 2.500 euros per month. So it's a lot seperti itu ya. Jadi tapi you have to be wise juga gitu. Kalau kamu akan pergi ke luar kota gitu, kamu harus minta izin Lorena atau minta izin koordinator kamu. Soalnya kalau misalkan something happen to you outside and they don't know, they won't be responsible at all for you. Karena sinilah gunanya insurance. Kalau kamu kenapa-napa, insurance ini ada cover cost kamu. Waktu itu saya sakit tenggorokan, itu really bad, dan saya tinggal ke klinik terdekat sini dan tinggal show my paper of my insurance, dan
I didn't even have to pay a single penny, only for the medication because it's not included. Jadi kalau untuk dokternya itu semua gratis. Cuman saran saya kalau kamu ke dokter, make an appointment dulu. Di sini tuh harus appointment dulu. Kalau nggak, you have to wait like a long time just to get into doctor. Nanti dia cuma check your tonsils and say, okay, kamu cuma ada rash sedikit, and then it's like 5 minutes with the doctor, and I had to wait like 2 hours just to go in doctor. Ya sama lah kayak kalau kita nanti di PMI seperti itu ya. Cuman it's better if you just phone first, book an appointment ya. Seperti itu saran saya. Terus insurance ini tidak berlaku kalau kita keluar dari Eropa. Misalkan, oh saya harus balik ke Indonesia gitu. Terus itu nggak berlaku insurance-nya gitu. Jadi hanya berlaku di Eropa. Itu setahu saya seperti itu. Setiap universitas itu kemungkinan dia join pada konsorsium yang berbeda-beda yang tadi sempat saya sebutkan. Kalau IPB itu misalkan lebih ke Experts Program, kalau IPB itu lebih ke Lotus, kalau UGM saya kurang tahu. Cuman kalian cari tahu lah dulu informasi ke Departemen Hubungan Internasional kampus kalian gitu, apa ada Erasmus Mundus yang terikat pada dengan universitas kalian apa tidak. Soalnya itu make all your life easier, informasi akan lebih gampang untuk didapatkan seperti itu. Oke, benefitsnya saya butuh 5 benefits yang kalian dapatkan ketika kalian menjalani program Erasmus. Pertama, you get knowledge ya. Knowledge di sini it will be different. Misalkan saya belajar pertanian di IPB, saya belajar pertanian tropika. Di sini saya belajar pertanian subtropika dan dengan with different plants like these are like subtropical plants ya, dan kebanyakan dari ini adalah trees. Kalau nggak salah ini adalah kastanya, which is chestnut, dan ini saya kurang tahu apa, tapi di belakang situ ada pine trees seperti itu. Jadi pastinya tanaman-tanamannya itu berbeda dan subjek yang kita belajar itu berbeda. Oke, satu, knowledge. Kedua, transfer kredit. Kalian bisa mentransfer kredit di sini ke Indonesia. Di sini kalau tidak salah dalam 2 semester saya mengambil kurang lebih 40 kreditan lah, dan itu saya bisa convert ke SKS yang ada di Indonesia seperti itu. Kan pastinya lumayan untuk kalian tidak harus mengambil minor ataupun SC gitu. Kalau untuk di IPB kan ada sistem minor dan SC ya seperti itu. Ketiga, kalian akan develop yourself mentally supaya lebih independent, gitu, lebih open-minded, seperti itu ya. Jadi pastinya kalian akan belajar untuk lebih mature, lebih live independent dan tahu menghadapi situasinya tuh seperti apa, apalagi jauh dari orang tua. Oke. 3. Keempat adalah networking. Networking itu penting. Kenapa? Karena di sini kalau memang di universitas kalian tidak banyak orang Indonesia seperti di sini, pas semester pertama cuma ada saya dan Sobi dari Indonesia, dan sisanya adalah orang-orang luar negeri gitu, misalnya orang-orang Itali, orang dari England juga ada, dari Portugal juga ada, dan kalian akan belajar untuk communicate gitu, dan it's really important gitu kan untuk communicate dengan orang lain, untuk networking. Who knows in the future that they will help you and you will be able to help them, nanti ada collaboration dan stuff like that ya. Networking is important. Dan yang kelima adalah traveling. Okay, this is optional basically, it's like complementary ya. Tapi kalian di sini pastinya akan mendapatkan pengalaman untuk jalan-jalan. Nggak harus jalan-jalan keluar Spanyol kalau dalam hal ini saya. Tapi kalian di dalam Spanyolnya aja belum tentu semua jalan, semua tempat kalian bisa kunjungin kan, seperti itu. Jadi di sini aja tuh kalau tidak salah, ya setiap minggu ini di Lugo suka ada tour gratis yang diadakan di Departemen Tourismnya Lugo di Moray dalam city-nya itu, dan kamu ngikutin itu, it's for free. You have to bring your own lunch or you can buy lunch, nanti kamu ditempatkan. Jadi setiap minggu tuh tema-temanya berbeda-beda. Ada temanya misalkan lebih ke archaeological, ada temanya lebih ke nature, lebih ke animals gitu. And I've been joining this trip but this past few months I haven't been, tapi serunya di sana itu apa ya, tidak hanya anak-anak muda gitu, tapi orang-orang tua, nenek-nenek yang udah 60-70 tahun tuh masih sibuk aja jalan 7 kilo gitu kan. Kita kan jalan kaki ya gitu, jalan kaki, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, dan juga belajar juga tentang historinya Lugonya itu seperti apa gitu. Jadi ya cukup menghibur lah seperti itu aja sih saran dari mungkin sedikit bayangan mengenai kehidupan di sini tuh seperti apa.
Sorry, I have to cut you off again before because the sprinklers has turned on. Tapi sekarang ternyata sudah mati. Giliran aja ya udah siapin segalanya, malah mati. Ya udah. Well, that's all the information I can give for you today. Kalau ada pertanyaan silahkan hubungin aja aku entah lewat private message, entah lewat email, gitu, entah komen di sini. Then please subscribe to my channel and like this video because I'm gonna come up with more new videos. Okay? Bye.